Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekalian kita mau persiapan ke Malang. Hari ini kita persiapan ke Malang, ke wilayah Malang Selatan, pagelaran bersama MHN, Belisat, dan Sopaindah. Besok malam dan lusa malam. Kita di sini sedikit memberikan semacam ngomong-ngomong lah, artinya mengenai saya diem sudah lama dan semakin kesini kok semakin tambah rame, artinya tambah melebar. Jadi saya juga terpaksa klarifikasi, terpaksa menanggapi biar suasananya jadi selesai. Artinya tidak perlu ada lagi yang diperdebatkan, tidak perlu ada lagi yang dibahas mengenai masalah tentang personan, artinya tentang son Jawa Tengah dan juga son Jawa Timur, yang semuanya juga sudah tahu bahwa mungkin kemarin ada sedikit tantangan ataupun ada son Jawa Tengah yang menantang Brewo untuk battle 4 sab dan lain-lain. Terus saya diem, saya tidak menanggapi. Artinya saya juga tidak merespon. Dan ini juga bukan sebuah rekayasa. Artinya kadang ada juga beberapa teman, beberapa orang yang tanya kepada saya, apakah ini sebuah settingan? Apakah ini sebuah sandiwara? Saya jawab di sini, ini tidak ada settingan, tidak ada juga sandiwara. Dan juga saya tidak kenal dengan yang namanya mungkin son El Kajur, ya, El Kajur, yang punya mungkin saya juga tahu, saya dapat info namanya Bapak Yusron Kolidi, iya. Bapak Muhammad Yusron Kolidi dari Rembang. Jadi saya tidak menanggapi, bukan berarti saya itu tidak mau ataupun tidak berani. Karena memang saya merasa itu bukan bagian dari kerjaan saya. Jadi saya tidak bekerja di masalah parade, artinya buat dilombakan ataupun buat diadu antara son satu dan yang lainnya dengan dinilai oleh alat atau dinilai dengan juri. Saya tidak ada di wilayah situ. Jadi saya tidak merespon dan juga tidak menanggapi, karena juga tidak ada konfirmasi ke saya, tidak ada WA ke saya. Jadi saya tidak tahu menau, saya tidak kenal, saya juga tidak punya WA-nya beliau. Beliau juga tidak mengontak saya, dan beliau cuma mengajak lewat Facebook. Jadi saya juga tidak menanggapi dan tidak merespon. Karena yaitu tadi alasannya, itu bukan bagian dari kerjaan saya. Jadi saya tidak mau. Tidak mau bukan berarti tidak berani, tapi memang ada sisi-sisi yang harus dipikirkan dan ada sisi-sisi yang saya pertimbangkan untuk tidak melayani acara-acara seperti itu. Karena pekerjaan saya, basic saya adalah di sound penghibur masyarakat. Saya punya sound niatnya juga untuk menghibur masyarakat, dan saya juga jualan juga. Jadi saya akan hanya berkonsen kepada yang arahnya ke masyarakat. Jadi mungkin ada lagi masalah lain, yang kemarin ada sinar musik yang pas ketemu saya. Itu ceritanya saya main ke sana, terus saya tidak membahas itu, terus saya sinar musik nonton ke cek soundnya di Jombang, karena dekat sinar musik dan market yang tempat kemarin kita cek sound itu dekat. Terus mungkin masih jiwanya juga anak muda, jadi mungkin sinar musik juga dengar, tahu bahwa ada son yang nantang Brewo. Jadi mungkin dia
sedikit apa ya, panas lah istilahnya dari kaula muda. Jadi Mas Randy-nya bikin statement bahwa yang menantang Brewok bisa dengan sinar musik dulu. Cuman itu hanya sebatas respon mungkin karena saya juga hubungan baik dengan Mas Randy, dan dia juga jiwanya itu masih apa ya, masih muda, masih bergejolak, jadi gampang panas. Jadi kalau ada yang gitu-gitu mungkin panas, jadi akhirnya ditanggapi sama beliau yang El Kajur, menanggapi dengan kata-kata yang ada di Facebook juga, akhirnya tambah rame. Jadi saya juga akhirnya juga jadi miris. Saya pikir-pikir, saya merasa miris dengan sound system Indonesia ini. Jadi miris dengan kenapa harus ada seperti ini gitu loh. Kenapa harus ada apa ya? Ada huru-hara, ada polemik, mungkin yang bisa dibilang polemik yang membuat suatu bahan biar kita bisa diperbicarakan mungkin. Enggak. Saya rasa enggak bagus, istilahnya enggak bagus itu bukan, kita enggak sebenarnya sangat disayangkan kalau ada masalah-masalah seperti ini. Jadi harusnya kita berpikirnya yang dewasa. Kita ini di dunianya ini, kita di dunia menghibur masyarakat. Bagaimana caranya kita berkreasi untuk menghibur biar masyarakat bisa menerima, masyarakat bisa menikmati hasil karya kita, dan kita bisa mendapatkan apresiasi dengan job ataupun dengan apalah, yang penting kita bisa mendapatkan hasil dari kerjaan kita. Jadi sangat miris artinya banyak yang mikir ini sebuah sandiwara, makanya saya klarifikasi ini tidak sandiwara dan ini sangat disayangkan kenapa harus seperti ini. Saya datang juga Brewok Audio, datang dulu dengan baik-baik, saya muncul juga dengan baik-baik, saya tidak pernah punya masalah dengan orang lain, dan saya tidak pernah juga menyinggung sound-sound lain. Saya datang dengan membawa apa yang saya bisa, dengan membawa apa yang saya suguhkan. Jadi biar semuanya bisa menikmati. Terus masalah lagi untuk ke depan, mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Tidak ada lagi saling tantang-menantang antara sound, karena sound wilayah Jawa Timur tidak untuk dipertantangkan. Artinya sound Jawa Timur, sound Jawa Tengah semuanya tidak untuk diadu. Artinya kalau mungkin memang ada diadu, itu bukan di ranah orang-orang seperti saya. Ada sendiri nanti di parade, ada juga lomba tes SPL, lomba clarity. Mereka punya ranah masing-masing, mereka punya dunia masing-masing. Mungkin mereka masih bisa. Kalau untuk wilayah Jawa Timur, wilayah karnaval, wilayahnya horeg, bisa dibilang wilayah horeg ya. Jadi tidak ada yang namanya diadu antara satu sama lain, yang menang siapa itu tidak ada. Yang ada hanya sebatas mungkin ya mungkin ketemu di lapangan, ya bunyi bareng. Kalau karnaval mungkin ada yang ya bunyi bareng di acara karnaval, hanya gitu-gitu aja. Tidak ada yang saling baper, nggak ada yang saling sakit hati ketika dapat bulian. Jadi mungkin untuk El Kajur mungkin masih baru, dan asal mulanya kan mungkin El Kajurnya mungkin pas waktu di Blitar, di Doko, tampil di karnaval Doko Blitar. Mungkin ada sedikit sakit hati atau mungkin ada bulian dari beberapa netizen, dan akhirnya kebetulan mungkin itu fan Brewok atau apalah, dan baper, bukan baper sih, artinya mungkin gak enak hati, terus saya yang dapat imbasnya. Akhirnya saya yang ditantang-tantang, terus akhirnya sampai seperti ini. Kalau masalah dibully, masalah kita dihina,
itu sudah hal yang biasa. Kita sebagai public figure harus siap dibully, siap untuk menerima hujatan. Kalau masalah dibully sih lebih berat saya. Saya ini satu-satunya sound system Indonesia yang tahan bulian. Dan saya sudah sangat terbiasa dengan bulian. Saya ingat juga mungkin ada teman-teman yang sudah tahu bahwa kita datang di Sumber Sewu, kita masuk sudah langsung dibully, wah ramai sekali. Cuman ya memang begitulah. Jadi memang begitu, memang budayanya begitu, dan itu memang harus ada. Sebuah bulian itu kalau cara kerja saya sih harus ada. Bulian mencerminkan mungkin kita harus introspeksi diri, kita harus lebih berkembang lebih baik lagi, ataupun kita bisa biar kita memicu kita untuk lebih maju lagi. Bukan hinaan, jangan dianggap hinaan. Jadi sebuah bulian itu jangan dianggap hinaan, biar kita tidak sakit hati. Tidak ada sound yang sempurna, tidak ada sound itu yang paling sempurna, tidak ada. Tergantung yang menonton itu siapa. Kalau kita di Jawa Timur, Clarity mungkin sedikit dikesampingkan. Untuk acara karnaval mungkin sedikit dikesampingkan, karena yang pasti yang karnaval yang diburu itu horeknya, yang diburu itu subnya. Jadi tidak terlalu penting. Kalau untuk dangdutan mungkin Clarity-nya, untuk band-band Clarity-nya. Jadi kalau orang-orang dangdut masuk ke karnaval mungkin dapat bulian kayak, atau mungkin ada yang kurang cocok, ya memang itu bukan dunianya. Jadi juga harus bisa menerima. Brewok pun ketika main dangdut juga dibully. Brewok suaranya tidak enak bahkan dangdut, ya tidak apa-apa. Memang itu bukan dunia kita, memang itu juga respon dari sebuah masyarakat, respon dari sebuah audiens mengeluarkan unek-unek dalam hatinya. Itu bebas. Kalau saya mikirnya itu bebas. Jadi tidak perlu sakit hati, tidak perlu terbawa suasana. Yang penting kita tetap berkarya saja, menyuguhkan yang terbaik. Nanti juga akan dengan sendirinya akan hilang dan juga akan mendapatkan hasil yang baik. Saya memang dulu banyak bulian. Saya pertama muncul sangat dibully juga. Itu sonapa, itu sonapa. Ya enggak apa-apa. Dianggap aja itu memang cerita, dan itu memang lika-liku sebuah perjalanan dari sound. Jadi tolong untuk tidak membahas ini lagi. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun, saya tidak menyalahkan si A, si B, saya tidak menyalahkan. Saya hanya ingin masalah ini selesai sampai di sini. Masalah ini tidak berlarut-larut dan tidak melebar ke mana-mana. Jadi biar aman, sound system juga damai, kita bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan tenang, tanpa ada rasa kebencian, tanpa rasa ada nggak suka sama satu sama lain. Jadi buat El Kajur, saya minta maaf untuk para netizen, berarti buat netizen yang mungkin membuli ataupun yang membuat sakit hati. Jadi saya selaku ownernya meminta maaf, dan mudah-mudahan ke depan bisa menjalin hubungan yang baik. Dan buat Sinar Musik ya mungkin ya tetap kita jaga persaudaraan, ya ke depan juga kita bisa lebih baik lagi. Jadi saya rasa harus sampai di sini. Yang perlu diperdebatkan, dan teman-teman media, teman-teman semuanya jangan membahas lagi. Jangan ada bahasan-bahasan lagi, dan para netizen juga jangan berkomentar tentang hal ini lagi yang membuat masalah ini naik lagi, dan biar kita bisa tenang lagi, kita bisa nyaman lagi. Dan saya juga hanya melayani, umpamanya ada tantangan, saya maaf tidak melayani. Kalau memang ada sebuah tantangan, sebuah mau kolab, kalau ingin kolab, kalau ada yang ingin mau kolab, ada ingin mau kita kerjasama, silahkan kontak saya
silahkan datang ke rumah saya ataupun kita ketemu di mana, kita bahas konsep, kita bahas acaranya bagaimana, kita jalan. Tidak perlu keluar-keluar di medsos dengan menyebut-nyebut saya dan lain-lain. Jadi saya terima, tetap menerima sebuah ajakan yang baik, sebuah ajakan yang mengedepankan persaudaraan antar sesama son, tidak saling menjatuhkan, tidak saling pengen menang. Toh menang pun hadiahnya juga enggak, kalau saya merasa hadiah itu tidak pantas, tidak bagus, karena sebuah hadiah itu saya tidak ingin mendapatkan sebelum saya bekerja. Saya lebih suka mendapatkan hasil kerja sesuai dengan kemampuan saya. Kalau mungkin hadiahnya mobil, hadiahnya apa, bagi saya terlalu besar. Sebuah mobil itu hadiahnya terlalu besar, jadi terlalu banyak buat saya. Mending ajak saya kolab, saya undang di mana saja, oke, seluruh Indonesia saya bisa. Kita kolab dengan konsep yang tertata rapi dan kita bisa tanpa menang dan kalah, tanpa adanya saling menjatuhkan, tanpa adanya sebuah hadiah. Karena saya bukan pemain yang suka main, saya adalah penghibur. Saya adalah penghibur, saya sukanya menghibur masyarakat, saya sukanya menghibur fan, menghibur penonton, biar kita bisa menikmati bersama. Kita bisa menikmati tontonan sebuah acara yang baik, yang bagus. Jadi sekali lagi itu tadi, anggap masalah ini selesai dan jangan lagi ada lagi yang membahas-bahasnya lagi. Karena saya menahan diri dari kemarin, saya diem, saya tidak menanggapi, malah semakin melebar ke sana ke sini, tambah tidak karu-karuan. Akhirnya saya dengan terpaksa juga turut ikut, biar selesai, biar masalah ini selesai. Bapak Muhammad Yusron Kholidi untuk sabar, dan saya tunggu Anda untuk kalau memang niat kerjasama, niat collab, saya bisa. Tapi kalau untuk sebuah tantangan, untuk dilombakan, untuk diadu dengan juri, dengan apalah, saya mohon maaf, saya tidak bisa melayani dan saya tidak akan merespon hal-hal seperti itu. Mungkin teman-teman semua Jawa Timur sudah paham dengan saya. Semua teman-teman Jawa Timur sudah paham dengan karakter saya, bahwa memang saya tidak menyukai battle. Tapi saya tidak menolak untuk acara battle gitu. Ketika ada battle terkonsep, saya bisa. Ketika ada battle yang arah-arahan di jalanan, battle yang semrawut di jalan, saya tidak akan melayani. Karena itu akan membuat sakit hati. Kalau saya kalah nanti pasti saya sakit. Kalau ada yang kalah sana, mungkin sana sakit hati. Akhirnya timbul lain waktu kita ketemu lagi, gitu lagi. Nggak ada habisnya, nggak ada selesainya. Akan timbul sakit hati terus, akan semakin memuncak, nanti tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk otak kita. Jadi kita santai, kita melo-melo, kita berjalan dengan semestinya, dengan rasa bahagia. Kita jadikan son ini dengan pekerjaan dan juga hobi, dan juga mendapatkan hasil dari sebuah hobi dan juga sebuah pekerjaan. Jadi itu mungkin ada lagi apa nih? Mungkin ada lagi teman-teman. Ya wis, tadi semuanya sudah. Intinya cukup sampai di sini. Kita saling sadar diri, saling koreksi diri untuk tidak seperti itu lagi. Jadi saya dari kemarin lihat di YouTube banyak sekali yang bikin konten mengenai hal ini. Jadi tolong untuk saat ini jangan ada lagi yang bikin konten-konten seperti itu, biar tidak semakin berlarut-larut, tidak semakin panjang, tidak semakin banyak yang tahu, nanti tambah semakin bully kanan bully kiri, tambah rame lagi.
itu akan mengganggu psikolog kita. Kalau saya sudah biasa. Jadi kalau saya dibully memang terbiasa dibully, dan saya siap menerima bulian dari siapapun. Dengan sesuai dengan keadaan. Kalau saya dibully bisa nggak apa-apa. Yang penting jangan keterlaluan. Kalau yang membuli. Memang kita pekerjaannya dilihat oleh banyak orang. Kadang ada yang melihat itu memang kita suka sama kita, yang melihat mungkin benci. Ya kalau orang benci melihat kita tidak ada yang baik, benar pun tetap dibilang salah. Jadi enggak. Makanya kita tidak perlu tidak perlu merespon hal-hal yang membuat kita nanti bikin sakit hati. Jadi sekali lagi dari tadi tetap sekali lagi ya. Jadi sudahlah. Jadi sudah kita berhenti di sini. Kita cukup akhiri. Kalau memang tidak merasa memang kurang lega ataupun kurang silahkan ke sini. Silahkan ke sini, kita bikin acara, enggak apa-apa. Jadi daripada nanti dikira sayanya nanti ada rekayasa dengan si A, dengan si B, dengan si C. Saya tidak ada rekayasa, dan saya juga memang tidak kenal, tidak ada kontak dengan saya. Jadi saya ngomong dengan apa adanya seperti di sini, ngomong apa adanya dengan kondisi yang sebenar-benarnya, dan bisa dipertanggungjawabkan semua perkataan-perkataan yang saya ucapkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.